Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Badarus Syamsi. Saudara-saudara, sebagaimana janji saya, ini adalah sesi ketiga dari cara mengakses referensi online pada repositori ataupun provider ataupun juga di mesin pengindeks yang berskala internasional. Pada sesi ini sebagai penutup dari rangkaian cara mengakses referensi online, kita akan mengakses referensi online di Directory of Open Access Journal atau yang sering disingkat DOAJ dan Google Scholar. Selamat menyaksikan tutorial ini. Nah, sekarang gilirannya kita mencari referensi online di DOAJ, namanya directory. Maka di sini tentu saja banyak sekali dokumen yang tersimpan, dokumen artikel, jurnal, dan sebagainya. Seperti biasa, buka browser Anda dan ketik DOAJ. Klik yang paling atas. Ini website dari DOAJ, The Directory of Open Access Journal. Saudara-saudara, di tampilan website ini kita sudah diperkenalkan dengan data-data yang ada di DOAJ ini. Kalau Anda lihat, di sini ada 80 bahasa. Dalam arti jurnal-jurnal yang ada di dalamnya juga terdiri dari 80 bahasa. Kemudian ada 184 negara. Jadi jurnal-jurnal yang terdaftar atau terindeks di DOAJ ini berasal dari setidaknya 124 negara. Kemudian di situ ada 11.549 jurnal. Ini bukan artikelnya ya, tapi jurnalnya, yang di dalam 11 ribuan ini terdapat ribuan artikel. Kemudian ini ada 15.996 journals. Ada kabar bahwa yang without APCS ini artinya jurnal berbayar bagi penulis. Nah, saudara-saudara, di atasnya kita bisa melihat ada dua pilihan utama. Pertama, journals, dan yang di sampingnya itu article. Kalau Anda klik journals, kemudian Anda masukkan kata kunci di sini, maka ketika pencarian yang dihasilkan adalah nama jurnal. Tetapi kalau Anda klik article, maka kata kunci yang Anda pasang di sini nantinya menghasilkan artikel yang sesuai dengan kata kunci yang Anda pasang. Nah, yang perlu Anda ketahui di sampingnya itu ada tipe pilihan pencarian. Ada in all fields, artinya semua hal yang terkait dengan kata kunci. Misalnya saya ketik adult education. Di sini ada tipe-tipe pencarian. In all field artinya itu semua yang terkait dengan adult education. Kemudian ini ada title, ini judul-judul yang terkait dengan adult education. Kemudian ada abstrak, ini nanti hanya menghasilkan abstrak yang terkait dengan adult education. Demikian juga subjeknya atau autornya, penulisnya. Jadi kalau Anda pasang autor, maka ketika Anda menggunakan kata kunci adult education dan ketika diklik search, maka nanti yang muncul adalah nama autornya. Nah, saya akan coba menggunakan kata kunci adult education ini dengan tipe pencarian in all field. Maka langsung search. Nah, saudara-saudara, dari kata adult education terdapat 9.556 artikel yang terindeks di DOAJ. Misalnya saya akan pilih artikel berjudul Adult Mortality and Children's Transition into Marriage. Klik saja judul artikelnya. Nah, ini tampilan dari judul artikel tadi. Ini ada abstrak, Anda baca abstraknya. Kemudian keterangan jurnal. Artikel ini diterbitkan di Demographic Research, nama jurnalnya. Kemudian ini website jurnalnya. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut tentang jurnal, klik saja About the Journal. Nah, misalnya Anda cocok dari abstrak ini dan Anda ingin membacanya secara online, Anda bisa klik read online. Setelah diklik read online, kita ternyata diarahkan ke website jurnalnya. Di sini judul artikel yang tadi kita pilih. Kemudian ini ada keterangan download PDF, ini submit response letter, kita tidak perlu dengan ini. Di bawahnya abstraknya, penulisnya, ada 2 orang, dan seterusnya.
Nah, kalau ketika mengklik read online tidak keluar preview PDF-nya, maka bisa jadi kita perlu mengklik download PDF. Coba kita klik. Nah, ini tampilan preview dari artikel yang kita pilih tadi. Sebagaimana di DOAJ tadi judulnya ini, ketika diklik read online, kita ke website jurnal, dan ketika diklik ini artikelnya. Nah, Anda bisa baca secara online artikel ini. Misalnya Anda sudah merasa cocok dan Anda ingin menyimpannya di laptop Anda, maka silakan Anda download artikel ini. Tempat mendownloadnya seperti biasa di pojok kanan sebelah atas ada lambang panah ke bawah. Klik saja download. Nah, ini settingan komputernya disetting untuk meminta izin mendownload artikel. Klik OK. Kita lihat dia tersimpan di mana. Kita buka. Nah, ini artikel yang sudah kita download yang ada di laptop kita. Ketika artikel ini sudah ada di dalam laptop kita, maka kita bebas untuk membacanya kapanpun, walaupun kita sedang dalam keadaan offline. Membaca online dan mendownload referensi online di DOAJ. Kita kembali ke DOAJ. Nah, saudara-saudara, melihat data referensi online yang tersimpan di DOAJ ini, saya memastikan bahwa tidak ada lagi kesulitan bagi kita untuk menulis. Apalagi alasan kesulitan menulis adalah tidak adanya referensi. Oleh karena itu, silakan Anda berselancar lebih jauh untuk mengenal DOAJ ini. Saya berharap pekerjaan menulis Anda bisa selesai dengan cepat. Terima kasih untuk DOAJ. Berikutnya kita akan mencoba untuk mencari referensi online di tempat yang lain, yaitu Google Scholar. Seperti biasa, ketik saja Google Scholar. Kalau di dalam bahasa Indonesia, Google Cendekia. Saya klik Google Cendekia. Kita klik. Ini Google Cendekia. Saudara-saudara, sebetulnya pencarian di Google Cendekia itu tidak sepraktis pencarian di tempat-tempat lain yang sudah saya sebutkan pada bagian sebelumnya. Biasanya Google Cendekia itu lebih nyaman dipergunakan untuk mencari nama penulis, dan kemudian dari nama penulis itu kita mengetahui artikel yang dihasilkan oleh penulis. Misalnya, sebagian Anda diwajibkan untuk mengutip atau mensitasi karya dosen Anda, maka terlebih dahulu Anda harus mencari nama dosen Anda tersebut di Google Cendekia atau Google Scholar. Sebagai contoh, misalnya saya ingin mencari tokoh yang bernama Masdar Hilmi. Nah, ini Masdar Hilmi. Kita klik nama Masdar Hilminya. Ini merupakan informasi kecendekiaan yang berisi artikel ataupun buku dari Masdar Hilmi. Nah, saudara-saudara, manakala ada di antara kita yang hendak mengutip karya dari Masdar Hilmi, maka kita klik saja artikel atau buku dari Masdar Hilmi ini. Misalnya, saya memilih artikel yang kedua. Kita klik saja. Nah, ini keterangan artikel Masdar Hilmi tentang Wider Indonesia's Islamic Moderatism dan seterusnya. Ini diterbitkan di Journal of Indonesian Islam. Kalau kita melihat ada link PDF di sini, berarti artikel ini bisa di-download. Coba kita klik. Nah, ini preview PDF dari artikel Masdar Hilmi tentang Wider Indonesia's Islamic Moderatism. Anda bisa baca abstrak, keywordnya, dan seterusnya. Jika Anda cocok dengan artikel ini, Anda boleh download. Seperti biasa, menu di sebelah kanan bagian atas. Tetapi yang terpenting dalam konteks pencarian melalui Google Scholar itu adalah, misalnya kita ingin mengutip karya Masdar Hilmi ini. Dengan demikian Anda sudah memiliki karya Masdar Hilmi yang perlu Anda kutip untuk Anda jadikan sebagian rujukan di artikel Anda atau skripsi mungkin, atau tesis, atau bahkan disertasi. Nah, menurut saya yang paling menyenangkan dari Google Scholar itu dalam konteks ini. Jadi kita mengetahui scholar atau ilmuwan atau dosen kita, kemudian kita mengetahui artikel-artikelnya, dan terakhir kita bisa mendownloadnya seperti yang baru kita contohkan. Nah, manfaat lain dari Google Scholar atau Google Cendekia juga sama seperti
mesin pengindeks atau provider penyedia artikel lainnya. Misalnya kita ingin mencari artikel berjudul Islamic Education. Nah, ini dia artikel-artikel atau buku yang terkait dengan Islamic Education. Jika Anda melihat di samping kanannya ada link PDF, maka itu berarti artikel ini bisa di-download. Sebagai contoh misalnya Islamic Education, why is there a need for it? Kita klik PDF-nya. Ini malah langsung mendownload. Kalau kita ingin coba klik dari judulnya, kita diarahkan ke provider penyedia artikel ini, yaitu Taylor and Francis Online. Ini artikelnya, Islamic Education, why is there need for it? Ada abstraknya. Seperti biasa, jika Anda cocok, maka silakan di-download. Baik saudara-saudara, itu pencarian di Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi Anda bisa memilih dari beberapa tempat yang sudah saya contohkan tadi untuk menemukan dan mengakses referensi online. Demikian tutorial untuk menemukan, mengakses, membaca online, dan bahkan mendownload referensi online di beberapa provider. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda, dan sekali lagi saya berharap dengan banyaknya referensi yang tersedia secara gratis seperti yang sudah kita temukan tadi bersama-sama, maka pekerjaan menulis Anda akan bisa diselesaikan dengan cepat, dan yang jauh lebih penting dari itu adalah penambahan wawasan kita. Anda bisa bayangkan kalau setiap hari Anda mengkonsumsi artikel-artikel tersebut di provider yang sudah tersedia tadi, tentu saja itu akan menambah wawasan Anda tentang ilmu pengetahuan pada berbagai bidangnya. Sekian tutorial ini, semoga bermanfaat, terus berkarya, dan hindari plagiasi. Nah, bagaimana? Saya harap Anda sudah bisa memahami bagaimana cara mengakses, membaca online, atau bahkan mendownload referensi online yang disediakan oleh beberapa provider yang telah saya jelaskan tadi. Semoga ini bermanfaat untuk Anda, baik Anda yang sedang menyusun makalah atau artikel, ataupun Anda yang sedang menyusun skripsi, atau bahkan tesis, atau bahkan disertasi. Mari kita gunakan waktu untuk terus berkarya dan tetap berusaha untuk terhindar dari plagiasi. Sekian dulu pada sesi kali ini. Tunggu tema-tema penting lainnya pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.